Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat malam rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara membentuk suatu ekuivalensi antara mesin DFA dengan mesin NFA. Jadi, yang dimaksud dengan ekuivalensi di sini adalah memiliki kesamaan ya dari sisi bentuk ya, mungkin bisa seperti itu, atau bisa jadi dari sisi string yang dibentuk dari model dua mesin tadi, NFA maupun DFA. Sebentar saya akan share screen. Baik, kita akan mulai ya untuk recap pertemuan kemarin, yaitu non-deterministic finite automata. Di sini contohnya adalah menerima string yang terdiri dari 0 dan 1 dan diakhiri 0, 1. Contohnya ini, stringnya yang diakhiri 01 adalah 01, kemudian 0, 0, 1, kemudian 1, 0, 1. Jadi prinsipnya adalah string itu dimulai dari start state ya, atau key 0, dan diakhiri di final state atau key 2 dalam hal ini. Nah, untuk definisi sendiri, NFA adalah dinyatakan sebagai 5 tuple atau 5 elemen. Yang pertama adalah Q. Q ini adalah himpunan state, kemudian ini adalah himpunan simbol yang sifatnya adalah berhingga, kemudian ini adalah fungsi transisi, kemudian Q0 itu adalah start state, kemudian F adalah final state. Nah, ini contohnya. Jadi NFA itu memiliki karakteristik di mana ketika key 0, contohnya di sini adalah key 0, inputannya 0, outputnya ada dua buah state, yaitu key 0 sendiri dan key 1. Jadi kita bisa tuliskan di sini key 0, input stringnya adalah 0, outputnya adalah key 0, key 1. Kemudian key 0, inputnya 1, outputnya adalah key 0 ya. Ini ya, key 0. Kemudian key 1 inputannya 0 adalah kosong, string kosong atau himpunan kosong ya. Nah, kemudian yang key 1 juga key 2, key 1 key 2, kemudian key 2 kosong, kemudian key 2 juga kosong. Oke, kemudian bagaimana cara membentuk ekuivalensi ya antara mesin DFA dengan mesin NFA, yang dimana mesin NFA itu tadi sudah saya sampaikan bahwa output dari state dengan inputan yang sama itu dia memiliki lebih dari satu output. Kita lihat dulu deskripsinya. Dalam banyak kasus, lebih mudah membuat NFA yang menerima bahasa tertentu daripada DFA yang menerima bahasa yang sama. Jadi kita bisa dengan mudah mendeskripsikan mesin NFA daripada kita membuat satu mesin DFA atau deterministic finite automata dengan bahasa yang sama. Kemudian yang nomor 2 adalah
Tetapi semua bahasa itu bisa dijelaskan oleh NFA dan juga bisa dijelaskan oleh DFA. Jadi antara NFA dengan DFA itu bisa menjelaskan bahasa-bahasa mana yang diterima dalam mesin tersebut, yaitu mesin NFA maupun mesin DFA. Kemudian poin nomor 3, bukti bahwa DFA dapat mengerjakan apa yang dikerjakan oleh NFA ya, melibatkan konstruksi subset, yaitu mengkonstruksi semua subset dari state-state NFA. Jadi nanti kita harus mengkonstruksikan mesin-mesin mesin-mesin NFA tadi supaya nanti bahasa yang diterima di mesin NFA itu juga nanti memiliki hal yang sama terhadap mesin DNFA. Kita lihat ya, konstruksi subset bermula dari NFA di mana key tadi sudah saya sampaikan, key ini adalah himpunan state, N-nya adalah mesin NFA, kemudian ini adalah string, ini adalah fungsi transisi dari mesin NFA, kemudian ini adalah key 0, kemudian adalah Fn, ini adalah final state untuk mesin NFA. Kemudian untuk yang mesin DFA sendiri, itu D atau DFA sama dengan QD. QD ini adalah himpunan state untuk mesin DFA. Ini string, ini fungsi transisi untuk mesin DFA. Kemudian ini adalah key 0. Key 0 itu untuk start state dan ini adalah final state untuk mesin DFA. Jadi kalau kita sudah membuat ekuivalensi dari dua mesin ini, maka sedemikian sehingga bahasa antara non-deterministic finite automata itu sama dengan bahasa yang ada di dalam deterministic finite automata. Sehingga kita nanti bisa istilahnya itu mencari ya bahasa-bahasa mana yang sama dari dua mesin tadi. Perhatikan juga bahwa alfabet input untuk N dan D itu sama, yaitu misalkan kalau kita menggunakan 01 untuk mesin DFA, nanti untuk mesin NFA-nya juga kita menggunakan 01 atau biner. Jadi kita akan mudah ya untuk menginisialisasi string-string mana yang diterima oleh dua mesin tadi. Kemudian komponen lain dalam proses konstruksi ini sebagai berikut. Key D adalah himpunan dari himpunan bagian atau subset himpunan bagian dari key N, yaitu key D memiliki power set atau himpunan kuasa dari key N. Maka jika key N itu memiliki N state, ya misalkan N-nya 2 state ya, maka key D-nya memiliki 2 pangkat N, N-nya tadi 2, berarti memiliki 4 buah state yang harus kita buat ya. Jadi contohnya kalau key N itu hanya key 0, key 1, ya, key 0, key 1, kemudian yang key D nanti akan memiliki 4 buah state dari 2 buah state tadi, key 0 dan key 1. Nah, seringkali tidak semua dari state ini bisa diakses ya, dari start state untuk mesin DFA. Jadi kita tidak bisa, seringkali ya ada beberapa yang tidak bisa kita akses. Stringnya kita tidak bisa temukan itu string yang mana yang akan di accepting oleh mesin tersebut. Sehingga kita tidak dapat diakses ya. Dari state-state tadi tidak dapat diakses dan bisa dieliminir atau dibuang. Sehingga banyak state itu dari D tadi dapat lebih sedikit dari 2 pangkat N. Kita langsung saja contoh ya. Nah, ini contoh. Misal N adalah mesin NFA dengan string diakhiri oleh 01, di mana NFA itu key-nya adalah key 0, key 1, key 2. Berarti di sini ada 3 buah state. Berarti nanti kalau kita bentuk dalam DFA, ya kita bentuk dalam DFA, maka ada
minimal ada 8 buah state. Dari mana asal 8 ini? 2 dipangkatkan dengan N. N-nya tadi ada Q0, Q1, Q2. Sehingga QD-nya ada 8 buah state. Ya, ada 8 buah state. Ini contohnya. Kemudian, contoh ini ya. QD 0, 1. Q0 inputannya 0, outputnya adalah key. Kita kopikan saja di Word ya, nanti biar bisa kita coret-coret karena ya. Jadi kalau n-nya key n-nya itu ada 2 state, maka hasil pembentukan state untuk fungsi bukan fungsi tetapi mesin DFA-nya juga 2 pangkat tadi, sesuai dengan jumlah n ya. Kalau n-nya 3 berarti 2 pangkat 3. Kalau n-nya 2 berarti 2 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini, perhatikan ya. Jadi kita buat inisialisasi dulu di state ini ya, himpunan kosong dulu ya. Himpunan kosong. Ini langkah awalnya ya. Ini yang pertama, saya tulis ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi di kasus yang ini tadi, key 0-nya adalah start state. Kemudian final state-nya ada di Q2 ya, karena ada tanda asterisk di sini ya. Di pertemuan kemarin sudah kita bahas ya. Jadi Q0 inputannya 0, outputnya Q0 Q1, Q0 inputannya 1, outputnya adalah Q0. Q1 inputannya 0, ini himpunan kosong. Q1 input 1 Q1. Nah, ini final state. Kita beri tanda bintang ya. Q2 inputnya 0, string kosong. Q2 inputnya 1, string kosong. Nah, bagaimana caranya? Ini sudah sampai di sini ya. Ini sudah sampai di sini. Nah, persoalannya bagaimana cara membuat mesin NFA itu ekuivalen dengan mesin DFA. Ya. Bagaimana persoalannya? Persoalannya adalah bagaimana cara membuat mesin NFA ini menjadi sama bentuknya dengan mesin DFA. Caranya adalah, perhatikan ya. Nah, kita lihat di sini, di mesin NFA itu output dari Q0 inputannya 0, outputnya adalah Q0, Q1. Nah, ada luaran lagi tidak di dalam tabel ini yang memiliki 2 buah luaran? Ada tidak? Ini 1 ya, ini kosong, tidak ada, ini 1. Berarti ini ya, cara pertama adalah ini kita jadikan state baru di sini ya. Nah, ini kita jadikan state baru. State barunya adalah Q0, Q1. Nah, kok hasilnya bisa Q0, Q1, caranya bagaimana, Pak? Caranya begini. Q0 inputannya 0 berapa tadi? Q0, Q1 ya. Q0 ya, inputannya 0. Ini adalah ya, 0 ya. Ini adalah Q0, Q1 ya. Kemudian sekarang Q1 inputannya 0. Q1 inputannya 0. Ini adalah Q1 inputannya 0. Ini sama dengan himpunan kosong. Maka union ya, union antara Q0 Q1 dengan himpunan kosong hasilnya adalah Q0, Q1. Maka Q0, Q1 kita tulis di sini ya, kita tulis di sini hasilnya adalah Q0, Q1. Kemudian yang Q0 inputannya 1. Q0 inputannya 1 adalah Q0 ya. Kemudian Q1 inputannya 1, lihat di sini. Q1 inputannya 1 adalah Q1. Berarti union antara Q0 Q1, oh sorry ini Q1 atau Q2 ya. Kita anggap di sini Q2 ya misalnya ya. Oke, ini kita tulis di sini. Oh sorry. Q0 1 Q0 oke. Q1
1 mestinya di sini Oke, kita tes ya. Q2. Ya, kita ganti Q2 ya. Berarti outputnya adalah union antara Q0, Q1. Berarti outputnya adalah Q0. Sorry, bukan Q1 tapi Q2 ya. Union antara Q0 dengan Q2. Hasilnya adalah Q0, Q2. Nah, ini ada state baru lagi. State barunya mana ini? Ini adalah state baru. Hasil luaran dari tadi ini. Dari ini ya. Q0, Q1 inputannya 1. Nah, state baru ini kita jadikan state lagi di sini. Nah, kita jadikan state baru. Nah, ini kita gambarkan di sini. Iya. Jadi state baru ya, Q0, Q2. Pak, di situ kok ada asteris? Iya, karena apa? Karena Q2 tadi adalah final state. Maka kita beri semua state di sini yang terdapat Q2, maka kita hapus, bukan kita hapus, tapi kita beri tanda bintang sebagai penanda bahwa state tersebut itu adalah final state. Ya, berarti ini kita jadikan state baru di sini. Kemudian Q0, cara membacanya sama ya. Q0 inputannya 0, tadi Q0, Q1. Q2 inputannya 0 adalah string kosong. Union antara Q0, Q1 himpunan kosong, outputnya adalah himpunan ini. Q0, Q1. Sama. Kemudian Q0, Q2 inputannya 1. Kita lihat di sini. Q0 inputannya 1 adalah Q0. Kemudian Q2 inputannya 1 adalah ini himpunan kosong. Maka union antara Q0 dan himpunan kosong kita tuliskan di sini himpunan Q0. Ya, Q0 dan seterusnya sampai nanti ketemu state baru ya, state barunya. Nanti ketika nanti ketemu state baru, maka jadikan state di sini ya. Tadi contohnya ini kita jadikan state di sini. Kemudian Q1, Q2. Ini ada Q1, Q2 berarti ini bukan ini bukan Q1 ya tadi ya. Kita ada yang keliru ini nanti. Nah, ini contohnya ya. Tadi Q0, Q2. Nah, ini ada state baru. State baru kita jadikan di sini ya. Nah, kemudian nanti ada state baru lagi. State barunya kita jadikan di sini. Oke, ini contoh saja. Nah, contoh lagi, misalkan ini Qn-nya ya, fungsi transisi dari A inputannya 0, ini A inputannya 1, A. Kemudian ini B sebagai start state ya. B inputannya 0, ini E, B inputannya 1, B. C inputannya 0, A, C inputannya 1, D. Kemudian D ini sebagai final state ya. Final state. Kemudian nanti kita penjabarannya sama ya, untuk yang di sini itu kita cari yang state yang belum kita jabarkan atau state yang memiliki dua buah output ya. Dua buah output sehingga kita dapatkan state yang baru di sini nanti. Kita lihat lagi. Nah, ini untuk referensinya ya. John E. Hopcroft, Rajev, dan Motwani. Baik, rekan-rekan mahasiswa, itu yang bisa saya sampaikan ya untuk materi hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.